beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Neng Titin Supartini dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Mama Vera dan Teh Wulan di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Riatina Sucan mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul Bunda yang Mulia. Untuk Pak Ustadz Yahya dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya dipersilahkan dengan segala hormat. Subhanallah, sempurna sekali diterimanya ya. Silakan Teh Wulan dipergunakan frekuensinya. Diulang dari ayat 42 ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasiyatun absaruhum tarhaquhum zillah. Faqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Faqad wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghrami musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut id nada wa huwa maktum. Shadaqallahul azim. Juga ayat 48 yang ulang Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 42 sampai dengan 48. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah disuruh untuk bersujud waktu mereka sehat
tetapi mereka tidak melakukan. Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Maka bersabarlah engkau Muhammad menghadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan sedih. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ya, please. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man haqqun nas bihusni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man. Qala ummuka. Qala summa man. Qala ummuka. Qala summa man. Qala abuka. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini tetap kita istiqomah di dalam mensyiarkan agama Islam melalui frekuensi, melalui DVA. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, yang tengah mendengarkan kultum pada pagi hari ini, ibu merupakan sosok manusia yang mempunyai kedudukan amat luhur dan mulia di dunia. Betapa tidak? Sebab dari rahim beliaulah lahir generasi manusia dari masa ke masa. Dari perut beliaulah lahir putra putri bangsa yang terbaik dan terhormat. Dan dari rahim beliau pula lahir orang-orang besar berkaliber dunia. Jika ada seorang mendapat bintang kehormatan, gelar pahlawan dan berbagai titel keduniaan, maka seorang ibu pada hakikatnya lebih berhak mendapat bintang kehormatan jauh di atas semua itu. Ini karena dari perutnya lah manusia yang mendapat banyak gelar itu dilahirkan ke dunia, dan bersamanya ia dididik, dibesarkan. Begitu luhur dan mulianya jiwa seorang ibu. Jamaah yang saya hormati, hingga Islam menempatkan pada urutan yang teratas di antara orang-orang yang harus dihormati dan dipatuhi.
Maka tentang yang demikian, karena begitu besar perjuangan dan tanggung jawabnya di dalam mempersiapkan generasi manusia, maka jelas di dalam salah satu hadis yang dikisahkan ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, man haqqu nasi bi husni sahabati?" Qala umuka. Qala summa man? Qala umuka. Qala summa man? Qala umuka. Qala summa man? Qala abuka. Ya Rasul, siapakah di antara manusia yang lebih berhak untuk aku berbakti kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa lagi? Jawab Rasul, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Jawab Rasul, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Jawab Rasulullah SAW, ayah. Nah, hadis ini jamaah yang saya hormati menunjukkan begitu luhurnya kedudukan ibu untuk dihormati dan dipatuhi oleh putra-putrinya. Akan tetapi jamaah di masa kini, kemuliaan dan keluhuran seorang ibu makin tampak pudar dan kurang dipedulikan. Yang demikian dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak anak yang tidak lagi menghormati ibunya, tidak menghargai jasa-jasanya, dan bahkan durhaka kepada ibunya. Sosok ibu yang pada masa yang lalu amat disegani putra-putrinya, kini tidak lagi disegani dan dianggap remeh keberadaannya. Dahulu ibu selalu didengar nasihatnya, ditaati perintahnya. Tetapi kini nasihatnya dianggap angin lalu, perintahnya ditentang atau dicampakkan. Dahulu seorang anak menuruti perintah orang tuanya, kini yang terjadi sebaliknya. Orang tua harus menuruti kemauan anaknya. Akibat semua itu jamaah, maka banyak terjadi krisis wibawa di dalam keluarga dan banyak terjadi kegagalan hidup pada anak. Jamaah yang saya hormati dimanapun berada yang tengah mendengarkan kultum pada pagi hari ini, maka hal seperti itu dapat terjadi karena hal-hal yang pertama, seorang anak tidak menyadari akan besarnya peranan ibu di dalam kehidupannya. Maka yang demikian itu jamaah karena seorang anak tidak pernah merenungkan secara mendalam betapa besarnya peranan seorang ibu. Baik ketika mengandung, melahirkan, maupun ketika mendidik dan membesarkannya jamaah. Akibatnya, peranan seorang ibu yang sangat besar itu dianggap kecil dan tidak berarti sama sekali. Seorang ibu apabila sedang mengandung jabang bayi akan merasakan betapa susah ayahnya ia. Terutama bila sang bayi dalam kandungan itu makin membesar. Lebih berat lagi penderitaannya di saat dia melahirkan. Banyak kaum ibu yang wafat di dalam perjuangan hidup mati untuk melahirkan sang anak. Tak kalah beratnya pada waktu mengasuh, membesarkan, serta mendidiknya. Pendek kata jamaah, seluruh perjuangan seorang ibu untuk anaknya itu tidak akan dapat dibayar oleh kebaikan seorang anak walaupun dia jamaah yang sudah tadi sepanjang umurnya. Belum ketebus jikalau seorang ibu dipanah dia menghalangi kemudian panah tersebut kenakan dada anaknya. Belum bisa tertebus seperti itu. Ibu berjuang dengan penuh cinta dan keikhlasan.
tanpa pamrih sedikit pun dalam hatinya. Maka karena itu jamaah, betapa pedihnya hati seorang ibu seperti disayat-sayat pisau jika melihat anak yang telah atau sedang diperjuangkan itu berani melawan dan durhaka kepadanya. Anak yang dapat menghayati, merenungi, serta merasakan besarnya perjuangan sang ibu, pasti ia akan berterima kasih kepada ibunya, akan menghormati dan menghargai setinggi-tingginya, serta berbakti kepadanya. Maka dari itu, mari kita renungkan dan resapi sedalam-dalamnya perjuangan sang ibu, sehingga kita ini benar-benar dapat merasakan dan menyadari akan besarnya peranan ibu. Suatu perasaan dan kesadaran yang menyebabkan kita tunduk, patuh, dan hormat kepadanya. Maka dalam hal berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, atau pula dia mengandungnya hingga menyapinya adalah 30 bulan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Sebab yang kedua yang menjadikan seorang anak tidak menghormati dan durhaka kepada ibu ialah karena pengaruh pergaulan yang rusak. Hal ini jamaah dikarenakan kesalahan atau kurang selektif sang anak di dalam memilih teman dan lingkungan pergaulannya. Akibatnya ia mudah terjerumus di dalam perbuatan tidak terpuji, termasuk salah satunya durhaka kepada orang tua. Seorang teman yang buruk lebih besar dan lebih cepat pengaruhnya daripada pengaruh teman yang baik. Ini karena teman yang buruk sangat gigih perjuangannya di dalam mempengaruhi teman-temannya untuk mengikuti jejaknya. Seperti gigihnya iblis mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam. Dia terus berusaha, jamaah yang saya hormati, mempengaruhi keburukan-keburukannya. Seorang yang buruk peranginya, ia suka menolak bila diajak berbuat kebajikan, anti kemampanan, suka nekat berbuat kejahatan, suka membangkang dan durhaka kepada orang tua. Lebih-lebih anak yang sudah kecanduan obat-obatan dan minuman keras, ia cenderung untuk berbuat keji, sadis dia, dan kejam dia. Bahkan terhadap kedua orang tuanya sendiri, ia tega melakukannya. Karena itu jamaah yang hormat, seorang anak yang baik, jika terlalu akrab dengan anak yang buruk, maka ia akan mudah terpengaruhi oleh keburukan temannya dan masuk ke dalam lingkaran kejahatan yang dapat membahayakan keluarganya sendiri dan mereka sendiri. Begitu jamaah yang hormat. Cukup banyak fenomena di masyarakat kita jamaah. Seorang anak nekat menghabisi nyawa ayah, ibu, dan saudaranya akibat pengaruh pergaulan jahat pula. Maka dari itu jamaah yang saya hormati, marilah kita hindari pergaulan dengan teman yang buruk sehingga kita jauh dari pengaruh perbuatan yang membahayakan. Hendaknya kita selalu selektif di dalam memilih teman bergaul. Jelas jamaah yang saya hormati dalam hal memilih teman. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, iya wa qarina suki fa innaka bihi tu'raf. Jauhilah olehmu teman yang buruk, sebab engkau akan dikenal dengannya. Hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun berada di pagi hari ini, sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang ibu tidak dihargai dan tidak dipatuhi anaknya ialah karena sang anak tidak menyadari jamaah yang saya hormati akibat dan perbuatan durhakanya.
Seorang anak yang merendahkan martabat orang tuanya, tidak menghargai perjuangan mereka, dan durhaka kepada mereka akan merasakan akibatnya di dunia sebelum ia mendapat ganjaran di akhirat nanti. Banyak bukti di masyarakat jamaah. Anak yang menderita hidupnya akibat durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Pada zaman Rasulullah SAW juga pernah jamaah terjadi seorang anak yang menderita dalam menghadapi sakaratul maut akibat durhaka kepada ibunya. Maka dari itu, mari kita sadari bersama jamaah akibat dari perbuatan durhaka itu, agar kita terhindar dari ancaman azab Allah dan agar pintu surga terbuka buat kita karena ridho Allah. Maka dalam hal ancaman azab di dunia itu, jamaah yang hormati, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu dunubi yu'akhirullah masya'a ila yaumil qiyamah ila uquqal walidaini fa inallaha yu'ajaluhu lisahibhi fil hayati qablal mamat. Setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah atas kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasannya kepada orang yang berbuat durhaka di dalam hidupnya sebelum ia mati. Terasa sebelum mati dia, apalagi sudah mati. Hadirin rahimakumullah. Sebab yang keempat yang menyebabkan seorang anak tidak menghargai bundanya dan durhaka kepadanya, ialah karena ia tidak mengetahui berkahnya apabila berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Salah satu berkahnya ialah keturunan kita nanti akan membalas berbakti kepada kita. Begitu jamaah. Jangan heran jamaah yang saya hormati jikalau seorang ibu ditinggalkan anaknya, karena itu adalah jamaah yang saya hormati salah kita sendiri. Banyak orang yang mengeluh karena anaknya durhaka dan suka dia membangkang kepadanya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dirinya sendiri dahulu seperti itu. Begitu jamaah yang saya hormati, suka membangkang pula dan durhaka pula kepada orang tuanya. Maka berusaha sejak dini kita dekati anak kita, sayangi anak kita, jamaah yang saya hormati. Dan sebaliknya, jamaah yang saya hormati, anak pun harus menghargai kepada orang. Jangan sampai. Jadi jikalau ditinggalkan sama anak, kita harus introspeksi. Untuk itu jamaah, marilah kita junjung tinggi keluhuran orang tua kita dan selalu berbakti kepada mereka agar anak-anak keturunan kita kelak akan berbakti dan menghormati kita sebagai orang tua. Jadi saya ini berbicara jamaah yang soalnya bukan anak-anak kecil, termasuk kita mempunyai ibu, ibu mempunyai ibu, ibu mempunyai ibu, terus jamaah yang saya hormati. Ya, jadi dari kita, anak, cucu, buyut, bau, terus kayak itu, nah semua itu mempunyai ibu. Jadi jikalau kita ditinggalkan anak, kita harus introspeksi, buah-buah orangnya baheula gitu. Kalau jadi kolot itu hormat, ya itu dihormati, itu jadi anak teh. Biru abaakum, tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Kelak anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Itulah jamaah yang saya hormati, yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa menemani sampai tuntas terkait hari Minggu ini adalah hari aktivitas saya di pasar. Sebagai penutup, marilah kita muliakan ibunda kita taati perintahnya yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Net Kontrasesian dan Bunda Arianti, Ibu Moderator. Silakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya, alhamdulillah
baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultun Insani di frekuensi 141,640 MHz, dan alhamdulillah rekan-rekan yang sudah stay langsung, dan alhamdulillah sudah turut bergabung dengan Istiqomah insya Allah ya, yang ada yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, alhamdulillah, diberkahi dengan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah, dan insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah Ya, rekan-rekan yang mau pakai jalur, mau menyapa ataupun mau apapun itu bebas, dipersilahkan. Otong, Bang Dagadu, Bang Anjas, Mbak Bunga, dipersilahkan pakai jalur.